Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal atas nikmat Allah yang sangat banyak yang telah Dia anugerahkan kepada kita, berupa diantaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan mengkaji kitab Allah, menjadikan majelis ini menjadi majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah, mereka mengkajinya, kecuali sakinah akan turun kepada mereka, rahmat akan dikucurkan kepada mereka, malaikat akan mengitari mereka, dan nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita digolongkan sebagaimana disebut di dalam hadis tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, sambil menunggu kabel HDMI untuk ditampilkan di slide, kami sampaikan kajian perdana ini oleh kami di masjid ini, sebuah pembahasan, lebih tepatnya adalah kita mengkaji bagian dari tadabbur ayat-ayat Al-Quran, mengkaji dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak pelajaran, yang mana di dalam Al-Quran begitu banyak aspek-aspek yang Allah sebutkan, Allah tunjukkan kepada kita, dan yang paling banyak adalah aspek kisah-kisah di dalam Al-Quran. Menurut penelitian itu kurang lebih 80% Allah tunjukkan kepada kita, yang tentu ini ada maksudnya. Allah sampaikan kisah-kisah itu lebih banyak daripada selain kisah-kisah yang Allah sebutkan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka hendaknya mereka kisahkan kisah-kisah
Tentunya kisah yang real, kisah yang nyata, bukan kisah yang tidak nyata seperti di sinetron-sinetron kan begitu ya, yang tidak nyata. Enggak, ini kisah nyata di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu bertafakkur, mengambil pelajaran. Itu makna dari tafakkur. Makna lainnya juga agar mereka itu cerdas. Bismillah. Kayaknya harus. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka hendaknya mereka kisahkan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an supaya mereka dapat mengambil pelajaran, supaya mereka dapat berpikir, mereka cerdas. Dan menurut penelitian, apabila ya seseorang itu mendengar atau membaca kisah-kisah, maka ada perkembangan di dalam otaknya, yang mana seseorang apabila dia mendengar kisah-kisah, dia seolah-olah melihat dalam imajinasinya. Nah, di situ kemudian kata para peneliti itu dapat mengembangkan otak mereka. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk hikmah kita mempelajari kisah adalah untuk menguatkan hati dan jiwa kita. Disebabkan di dalam kisah dan cerita itu kita belajar dari pengalaman orang lain, terutama di sini adalah bagaimana para rasul, para anbiya menghadapi kehidupan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kisah yang bisa kita hadirkan dalam majelis ini, yang mana dua kisah itu ada kemiripannya cukup kuat, namun demikian juga ada perbedaan yang cukup besar ya. Maka ini menarik untuk kita pelajari. Kemudian yang tak kalah penting, ada pelajaran yang penting dari dua kisah tersebut. Kedua kisah itu adalah, yang pertama kisahnya Nabiullah Yunus alaihi salam, dan yang kedua adalah kisah Fir'aun. Ini kami simpulkan dari tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari, dari dua kisah ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kedua, hamba Allah Subhanahu wa taala ini sama-sama menghadapi masalah. Nah, ini kemiripannya. Masalahnya sama, yaitu masalahnya di laut lepas. Sebetulnya banyak masalah yang bisa diangkat, tetapi di sini fokus kepada suatu masalah yang memang disebut spesifik di dalam Al-Quran, yaitu problem mereka temukan di laut lepas. Kalau Nabi Yunus alaihi salam, sebagaimana Allah kisahkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 81, Allah Ta'ala berfirman, wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun, yakni Nabi Yunus alaihissalam. Nama lain dari Nabi Yunus adalah Dhunnun. Ketika ia pergi dalam keadaan marah. Nah, ini kenapa marahnya? Nah, ini sudah diringkas. Jadi kisah beliau marah itu ketika diutus oleh Allah kepada kaumnya,
untuk mengajak mereka kepada tauhid, menyembah Allah yang esa, tapi kaumnya enggan. Nah, disitulah Nabi Yunus marah meninggalkan kaumnya. Namun setelah itu kaumnya sadar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebelum itu Nabi Yunus diperintah oleh Allah untuk memberitakan kepada kaumnya yang tadi membangkang itu, Allah akan mengazab mereka karena pembangkangan mereka. Nah, karena kabar itu sampai, kaumnya bertaubat kepada Allah, beristighfar. Akhirnya enggak jadi diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Namun demikian, Nabi Yunus alaihissalam tetap tidak kembali kepada kaumnya, melainkan memilih untuk pergi meninggalkan, akhirnya naik perahu, naik kapal. Nah, itu kisah kenapa beliau marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Jadi beliau naik kapal, seketika itu kapalnya mau karam karena bebannya terlalu berat. Hanya mereka bersepakat untuk diringankanlah kapal ini, beban beratnya ditenggelamkan ke laut. Sudah semua barang dilempar ke laut, tapi masih juga nih airnya masuk ke kapal. Mau tidak mau pasti orangnya yang akan diceburkan ke laut. Tapi mereka tidak ingin, ini ada Nabi Yunus nih, gak mau mereka Nabi Yunus yang dilempar ke laut. Akhirnya mereka mengadakan undian dikocok, keluar nama Nabi Yunus. Mereka minta diulang lagi aja, jangan sampai Nabi Yunus yang keluar dari kapal ini. Diulang yang kedua kalinya, dan Masya Allah keluar lagi nama Nabi Yunus. Diulang lagi sampai yang ketiga, tetap keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Berarti ini pertanda kalau Allah menghendaki Nabi Yunus yang dilempar ke laut. Ketika beliau terjun dari kapal itu, tiba-tiba makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar berupa ikan itu menelan Nabi Yunus alaihissalam sehingga beliau berada di zulumat. Bentuk katanya jamak dari kata zulmatun. Kata para ulama, ini kegelapannya berlapis-lapis dialami Nabi Yunus alaihissalam. Yaitu kegelapan pertama adalah di malam hari, kegelapan kedua adalah dalamnya lautan, dan kegelapan ketiga adalah di dalam perut ikan besar. Jadi problemnya cukup serius dihadapi Nabi Yunus alaihissalam. Ketika itu beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat yang lain, yaitu Quran surat Shaffat ayat 142 144. Faltaqamahul hut wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka ia Nabi Yunus ditelan ikan yang besar dalam keadaan tercela, dalam keadaan berbuat zalim karena meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya dulu dia bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi di sini Allah selamatkan Nabi Yunus. Kenapa? Karena kalimat yang digarisbawahi. Beliau dahulu atau sejak dahulu termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Makna tasbih, tayyib. Sebelumnya ada kata kana di ayat tadi yang dalam bahasa Arab itu menunjukkan kata lampau. Ini penting untuk disampaikan karena berkaitan dengan faedah atau pelajaran penting. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Yunus itu melakukan aktivitas tasbih itu sudah sejak lama, bukan anyaran. Bukan saat beliau mendapati musibah itu baru mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi sudah sejak dahulu beliau bangun ketaatan itu kepada Allah. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan di antara makna tasbih itu adalah solat, karena di dalam solat kita bertasbih kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
ketika rukuk dan sujud. Kata beliau, yakni Al-Imam At-Tabari, makna falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya beliau bukan termasuk orang yang bertasbih, yakni maknanya kana katsiras salafir rakha fanajjahu Allahu bidzalik, adalah Nabi Yunus itu banyak melakukan salat, mengerjakan salat, mendirikan salat di masa-masa lapang. Ar-rakha yakni lapang, mudah, berkecukupan dan seterusnya. Fanajjallahu bidzalik, maka Allah menolong beliau karena amalannya tersebut. Taib. Juga ini dikuatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna al-musabbihin qala minal musallin, beliau termasuk orang-orang yang salat. Ya, ini sebuah kata kunci yang sangat penting. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, sejenak kita tinggalkan kisah Nabi Yunus alaihissalam, kita beralih ke kisahnya Fir'aun. Kita tahu Fir'aun, raja Mesir yang diktator, semena-mena, berbuat zalim, luar biasa, tiran. Banyak sekali sifat-sifat buruk yang disematkan kepada Fir'aun. Kita lihat Quran surat Yunus ayat 90, Allah Ta'ala berfirman, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, yaitu ketika Nabi Musa bersama pengikutnya dari kalangan Bani Israel dikejar-kejar Fir'aun. Fir'aun dengan bala tentaranya, bersenjata lengkap. Tapi begitu lari, di depan ada laut merah, gak bisa nih, terjepit. Ke depan ada laut, di belakang ada musuh yang siap membunuh. Kejamnya Fir'aun luar biasa, kejam. Pernah menyembelih anak-anak laki semuanya tanpa terkecuali, kecuali Nabi Musa alaihissalam yang ditolong oleh Allah azza wa jalla. Pernah juga Fir'aun itu menyalib para tukang sihirnya yang bertaubat ketika ditantang, ya. Nabi Musa ditantang oleh tukang sihirnya, tongkatnya berubah jadi ular, yang itu adalah sihir, tapi tongkatnya Nabi Musa menjadi ular besar, yang ularnya bukan ular khayalan, ular beneran, atas kekuasaan Allah. Dan ini adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu Allah berikan jalan keluar kepada Nabi Musa. Laut merah itu dibelah menjadi 12 jalan, menjadi 12 jalan, masing-masing bisa memilih lewat jalan mana yang Allah sediakan. Ini laut dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melintasi laut tersebut, diikuti oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Untuk apa? Menzolimi dan menindas mereka, mau dibunuh. Lalu apa? Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke daratan, sampai ke ujung, tapi Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah-tengah. Ketika itu Allah tutup lagi laut, sehingga apa? Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Nah, saat mau tenggelam itu Fir'aun sempat mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi Fir'aun itu beriman, aku beriman bahwa tiada ilah melainkan ilah yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim berserah diri. Bapak Ibu, kita bisa cermati bagaimana kalimatnya Fir'aun. Walaupun dalam keadaan segenting itu masih gengsi dia, masih sombong. Sebagaimana selama hidupnya dia sombong mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun gengsi menyebut Allah, melainkan menyebut Tuhannya Bani Israel, gak mau nyebut Allah. Na'udzubillah. Nah, sekarang ini kalau kita bicara, kadang orang kok malu nyebut nama Allah itu.
Dia nyebutnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bagaimana ini? Kok sama seperti orang yang di luar muslim? Sebut saja nama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Dan apa tanggapan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah katakan di ayat selanjutnya, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang wahai Fir'aun kamu baru beriman? Ya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Lagi-lagi ini kemiripan dengan kisahnya Nabi Yunus. Ada kata yang menunjukkan itu peristiwa lampau, yaitu asoita, kamu telah bermaksiat. Qablu juga demikian, artinya sebelumnya. Kunta juga artinya sebelum itu. Kalau kita lihat Allah tegaskan sampai 3 kata yang menunjukkan itu sebelumnya. Ini artinya apa? Firaun itu punya usia yang panjang sekali. Bahkan disebutkan ada yang ribuan tahun usia Firaun ini. Sepanjang usia itu tidak pernah dibuat untuk taat kepada Allah, malah sebaliknya maksiat, durhaka kepada Allah, malah ngaku-ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ini luar biasanya Fir'aun. Maka terlambat sudah, ajal sudah dekat, nyawa di kerongkongan, baru taubat nggak diterima. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, persamaan dan perbedaan dari kedua kisah itu bahwa ya sama-sama keduanya di lautan lepas. Perbedaannya ya Nabi Yunus ditelan ikan paus, Fir'aunnya tenggelam. Kesamaannya pula sama-sama keadaan genting, ya, genting, sulit, pelik. Perbedaannya latar belakang. Nabi Yunus latar belakangnya taat, Fir'aun maksiat. Mengucapkan kalimat tauhid, Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau Fir'aun agak gengsi dia, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, gengsi. Nabi Yunus rendah hati, ada kata inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim, mengaku salah di hadapan Allah. Wah, ini penting. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengucapkan tasbih tadi, kita mengaku berbuat salah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran dari dua kisah tersebut? Pelajarannya sangat penting yang terangkum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karab, falyukthiri du'a fir raha." Man, barang siapa sarrahu, dia suka, senang, an yastajiballah, diijabah oleh Allah, dikabulkan, lahu, untuknya, inda syada'id, ketika dalam keadaan syadid, yaitu genting, sudah buntu. Nah, itu syadid, syada'id, buntu, nggak ada jalan keluar lagi menurut logika. Wal karbi, ini keadaan yang genting, ya, mirip-mirip lah al karb dengan syadid itu. Maka hendaknya yuksirid doa, dia memperbanyak doa firraha, ketika dalam keadaan mudah, keadaan yang luas, termasuk sehat, termasuk berkecukupan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah di saat-saat seperti itu. Di riwayat yang lain sama-sama dari At-Tirmidzi, Rasul SAW bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf, kenalilah Allah di saat kamu lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalmu di saat kamu sempit. Mengenal Allah di sini maksudnya adalah beribadah, taat kepada Allah Azza wa Jalla, ya berzikir, ya salat, ya dia mengeluarkan zakat, dia berdoa kepada Allah, menyantuni anak yatim, berbakti kepada orang tua, membantu fakir miskin. Semua ketaatan dia
bangun sejak dalam keadaan lapang. Maka yang terjadi setelah itu Allah balas. Kalau dia mengalami kesulitan, Allah bantu dia, Allah mengenalnya, Allah bantu dia. Namun demikian, kita justru mendapati kebalikan keadaan ya. Kalau manusia itu dia dalam keadaan lapang, justru lupa kepada Allah. Tapi ketika dapat musibah baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 6 sampai dengan 7. Nomor surat 96. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kenapa? Karena melihat dirinya serba cukup. Melampaui batas. Kalau dirinya serba cukup, serba mudah, ini hati-hati, waspada. Juga firman Allah Quran Fussilat ayat 51 yang bunyinya wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Yang artinya, dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia malah berpaling dari Allah, menjauhkan diri dari Allah, lupa kalau Allah yang memberikan nikmat. Tetapi ketika dia ditimpa malapetaka, dia banyak berdoa. Taib. Nah, ini kan fenomena nyata, real keadaan manusia. Nah, ini kita sampaikan untuk kita sama-sama mawas diri, untuk waspada, menjauhi sifat-sifat lalai saat kita dalam keadaan cukup, dalam keadaan mudah. Jangan sampai Allah memaksa kita untuk ingat Allah dengan cara diberi kesulitan, diberi kesusahan, diberi sakit, diberi masalah, problem dan seterusnya, sehingga dia baru ingat Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah, untuk itu mari kita bangun ketaatan kepada Allah melalui satu amalan yang menjadi inti dari penghambaan kita kepada Allah. Karena tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan inti dari ibadah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Doa itu adalah ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan inti daripada ibadah itu adalah doa. Coba kita renungkan. Salat itu adalah bentuk munajat kita kepada Allah. Kita doa kepada Allah. Mulai dari istiftahnya, Al-Fatihahnya, ihdinas siratal mustaqim, itu kan kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk, ya. Kemudian rukuknya minta ampun kepada Allah dan seterusnya. Juga zikir-zikir itu bagian dari minta kepada Allah. Nah, maka kita coba bangun ketaatan kepada Allah untuk memperbanyak pinta. Hanya saja kita terkadang memahami kalau doa itu baru dihaturkan kepada Allah kalau dia dapat kesulitan, kan gitu, baru berdoa kepada Allah. Atau kalau ada keinginan yang besar-besar, baru dia minta kepada Allah. Padahal kalau kita berkaca kepada apa yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'aluhu al-milah wa hatta yas'aluhu sis'a atau shis'a na'lihi idzan qata'. Yang artinya, hendaknya kalian itu minta kepada Allah untuk dipenuhi hajat-hajatnya, keperluannya, sampai minta garam. Minta garam itu minta kepada Allah.
Sampai minta kepada Allah kalau tali sandalnya putus, minta kepada Allah. Ini kan perkara yang remeh sebetulnya menurut kita. Garam di dapur itu apalah ya, kita bisa beli di warung. Tapi aplikasi ini, Masya Allah, para sahabat sebelum mereka beli itu garam, minta dulu kepada Allah, ya Allah, garam di dapur habis, rezekikan kami garam ya Allah. Gula kalau habis, minta dulu kepada Allah. Apapun yang kita butuhkan, meski itu remeh di mata kita, tapi agungkan, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sandal kita putus, kadang kita cuma gampang minggu depan cari di toko, ya, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam syarah Riyadhus Shalihin makna dari hadis tersebut, yaitu sampai perkara yang mudah jangan kamu lupa untuk minta tolong kepada Allah. Nah, ini kalau anak-anak ini penting untuk kita didik, minta kepada Allah. Jangan langsung dikabulkan Bapak Ibu, anaknya minta sesuatu. Bilang ke anaknya, "Nak, minta dulu kepada Allah." Umpamanya anaknya minta apa? Ya, mungkin buku baru atau apa. Coba kau minta dulu kepada Allah, Nak. Nah, baru setelah itu kita usahakan mendidik tauhid. Anak itu bergantung kepada Allah. Pulsanya habis, nak minta kepada Allah. HP-nya rusak, minta kepada Allah. Bahasanya bahasa mudah saja, bahasa Indonesia. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai perkara yang mudah jangan lupa minta kepada Allah. Sampai beliau mengatakan kalau wudhu pun minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini lebih di luar perkiraan kita. Wudhu itu apalah, kan kita bisa melakukan wudhu. Tapi kalau kita renungkan betapa banyak orang yang nggak bisa wudhu, karena apa? Ya, banyak masalah dalam kesehatannya, sarafnya lah atau apalah, nggak bisa wudhu dengan baik, alergi air dan seterusnya lah apalah. Minta pertolongan kepada Allah, ya Allah, tolong saya dalam berwudhu yang bagus ya. Wudhu yang sempurna itu juga butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, minta kepada Allah pada hal-hal yang remeh itu sifatnya nanti pasti berulang. Kan sifat yang remeh itu terulang dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi kita sebutkan, contohnya ya tadi kopi atau apapun yang habis di dapur, minta kepada Allah ya Bu ya. Bapak yang biasa di dapur atau biasanya Ibu di dapur ya, apa yang jangan minta ke bapaknya langsung, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bapaknya bisa mengabulkan, iya, minta kepada Allah. Nah, sekarang ini kita mau apa-apa tinggal klik online kan gitu ya. Di sisi lain ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan lupa ini adalah ujian. Apakah kita tetap bergantung kepada Allah ataukah melupakan Allah? Nah, kalau lupa sama Allah gampang, nanti tinggal klik ini belanja di online. HP rusak, pulsa habis, minta kepada Allah. Nah, sakit terutama ini. Sakitnya kecil, misalkan sariawan, linu, gatal atau apapun, sebelum obat. Bukan nggak boleh obat, boleh, tapi minta dulu kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, itu Arabnya. Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Nah, sebelum obat. Kan kita jarang melakukan ini. Kebanyakan sariawan langsung apa misalkan, sakit kepala langsung obat apa, lupa minta kepada Allah. Nah, kalau yang seperti ini terulang, maka kita mengulang pula pinta kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya merenungkan satu kegiatan ini ya, barangkali yang pernah ikut bela diri ya. Kalau kita ikut bela diri, apapun bela dirinya, selama tidak mengandung kesyirikan ya, tidak ada sangkut pautnya dengan jin dan seterusnya, murni bela diri, itu gerakan-gerakan yang diajarkan itu selalu diulang-ulang. Pukulannya diulang, tangkisannya diulang, tendangannya diulang sampai bosan. Ya. Tapi pelatihnya tahu dia,
apa yang terbaik untuk murid-muridnya. Kalau yang nggak sabar udah purik dia Pak ya, dia meninggalkan latihan. Apa latihan kayak gini terus, pukulan terus, tendangan terus, tangkisan terus, sama lagi diulang-ulang. Tapi ternyata ada maksud di balik itu apa? Supaya ketika nanti dia fight di medan tempur ya, itu nggak mikir lagi gitu kan. Sifatnya sudah spontanitas. Musuh nyerang sini dia tahu tangkisannya yang mana. Tapi kalau nggak pernah latihan, nggak pernah diulang-ulang kan mikir dia. Mikir kesuwen sudah pukul sama musuhnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ternyata kalau kita mengulang pinta kepada Allah dari hal-hal yang kecil, yang remeh itu, ternyata memprogram itu di dalam diri kita. Sehingga kalau kita mendapatkan sesuatu yang secara tiba-tiba, refleks, kita juga punya refleks yang positif, minta kepada Allah. Langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum yang lain. Bukan nggak boleh minta pertolongan kepada yang lain selama mampu. Minta tolong kepada dokter untuk mengobati, tapi menyembuhkan enggak, itu di luar kemampuan Pak Dokter, perawat dan yang semisalnya. Menyembuhkan hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengobati ya para dokter medis dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan perlu kita warning bahwa yang membuat kita bisa spontan bergantung kepada Allah itu karena pertolongan Allah, bukan karena repetition tadi, karena pengulangan, bukan. Supaya kita tidak bergantung kepada latihan-latihan pengulangan itu, enggak, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita ambil pelajaran dari dua kisah tadi. Kisahnya Nabi Yunus alaihissalam dan kisahnya Fir'aun. Semoga bisa kita petik pelajarannya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan, monggo Bapak Ibu hadirin, selama bisa kami menjawabnya, kami berusaha untuk menjawabnya.